Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani ma yakhussu dararuhul mu'amilu. Al-qismus tsani ma yakhussu dararuhul mu'amila. Bahagian yang kedua adalah kezaliman yang terjadi di dalam muamalah, tetapi kemuzaratannya itu atau kerugiannya itu hanya sebatas orang yang terlibat dalam muamalah, hanarhet ke orang lain. Katakanlah muamalah itu adalah jual beli atau sewa menyewa, maka kerugian dari muamalah itu hanya dialami oleh salah satu pihak dari yang bermuamalah itu, tidak meluas sebagaimana pada bahagian yang pertama, yaitu penimbunan makanan dan peredaran uang palsu. Jadi bahagian yang kedua ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk muamalah yang memiliki kemudaratan kepada orang yang terlibat dalam muamalah tersebut sahaja, tidak meluas kepada orang lain. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengatakan dengan satu argumen, fakullu ma yastadirru bihil mu'amilu fahuwa dzulmun. Setiap apa saja yang menimbulkan kemudaratan dengan hal itu kepada orang yang terlibat dalam muamalah, fahuwa dzulmun, maka hal itu adalah kezaliman. Dalam jual beli, apabila salah satu pihak merugikan orang yang lain, maka itu adalah kezaliman. Dalam sewa menyewa, apabila salah satu pihak itu merugikan pihak yang lain, maka itu adalah zulmun, itu adalah kezaliman. Walaupun apabila kita lihat nanti muamalahnya atau jual belinya sah, itu sudah diingatkan di dalam pengantar kitab ini oleh Imam Al-Ghazali bahwa walaupun muamalah itu sah pada satu aspek, pada satu sisi, tetapi belum tentu di sisi itu tidak ada kezaliman kepadanya. Maka fakullu ma yastadirru bihil mu'amilu fahuwa zulmun. Setiap apa saja yang menimbulkan muzarat, kemelaratan dengan sebab hal itu kepada orang yang bermuamalah, fahuwa zulmun, maka hal itu adalah kezaliman. Wa innamal adlu alla yadurra bi akhihil muslimi. Kezaliman ini merupakan lawan daripada keadilan. Apa itu keadilan? Beliau mengatakan wa innamal adlu alla yadurra bi akhihil muslimi. Yang disebut dengan keadilan adalah tidak memberikan kemudaratan dengan saudaranya yang muslim, tidak merugikan orang muslim yang lain dalam muamalahnya, itu disebut sebagai keadilan. Jadi ciban adil dalam jual beli, hana ada pengenggop. Ciban adil di dalam sewa menyewa, tidak merugikan pihak yang menyewa maupun pihak yang memberikan sewa. Itu disebut dengan adil, tidak memberikan kemudaratan kepada orang muslim yang lain. Itu namanya adil. Wadhabitul kulliyu fihi alla yahubba li akhihi illa ma yahubbu li nafsihi. Ada rumusan yang universal yang membahas masalah itu, yaitu apa ukuran seseorang itu adil. Tadi ukuran yang pertama adalah tidak menimbulkan kemuzaratan kepada orang muslim yang lain. Di situ ada ukuran yang lebih universal. Apa ukurannya? Alla yahubba li akhihi illa ma yahubbu li nafsihi. Seseorang itu tidak akan mencintai bagi saudaranya kecuali apa yang dicintai bagi dirinya. Menyut transaksi muamalahnya merugikan orang lain, tentu saja getanyo seandainya kita alami hantatim. Menyo getanyo hantatim rugo,
maka kepada orang lain yang merupakan saudara getanya seiman pun kita tidak mau dia rugi. Itu namanya kita tidak mencintai bagi saudara kita kecuali apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Menyo saudara getanya ro to bek rugo, saudara getanya pun bek rugo. Itu bentuk dari keadilan, batas bagaimana kita melahirkan keadilan dalam muamalah. Nah, fakullu ma law umila bihi syaqqa alaihi, maka setiap apa saja yang seandainya dengan apa saja itu kita bermuamalah, kita berjual beli, kita bersewa menyewa, syaqqa alaihi dapat menimbulkan musyaqqah, menimbulkan kesusahan kepada orang lain, wasakala ala qalbi, dan juga menimbulkan kesusahan dalam hati seseorang, fayambaghi alla yu'amala ghairahu bihi, maka sepatutnya hal itu tidak dia lakukan muamalah dengan orang lain dengan cara seperti itu. Menyosaboh kegiatan muamalahnya berat kegetanyo apabila terjadi atas getanyo nyan beta lakukan atas gau. Apabila getanyo tak lakukan transaksi sewa menyewa atau jual beli yang apabila red atas getanyo atanyan hanta terima, merasa getanyo didalimi, nyan beta pelaku atas gau. Karena atanyan hanta tem ateh getanyo sepatut jih ateh gopih bek dah lakukan yang gekeun adil dalam muamalah. Menyo ke gop nyo ke draw ateh hanta tuang nyo bek tajuk ke gop, nyo ke draw ateh hanta terimang nyo bek tayu terimang bak gop atanyan. Karena itu menimbulkan musyaqqah, berat baati itu. Tapi beli barang tinggi dah harga. Tapi beli barang tinggi dah harga. Apabila kita yang balik posisi, apabila kita yang sebagai pembeli, depnan harga tak temblo puhan. Menyo kita yang sebagai pembeli hanta temblo depnan harga, maka wate tamekat bet tak lakukan datanya na tegop. Karena ukurannya itu, kalau itu ringan pada diri kita, pasti ringan untuk orang lain. Kalau itu berat pada diri kita, kepada orang lain juga berat. Yang gekeun adil di dalam muamalah. Jadi tidak menimbulkan kemudaratan kepada saudaranya yang muslim. Maka gebegat rincian oleh Imam Al-Ghazali, Ciban katanya. Pertama zabit, ukuran yang bersifat universal, yaitu seorang muslimin itu tidak akan melakukan bagi saudaranya apa yang dia tidak sukai. Apabila dalam konteks jual beli, dalam konteks sewa menyewa, dalam konteks muamalah yang lebih luas, ada sesuatu hal yang menurut kita itu merugikan orang lain, jangan lakukan. Karena kalau terjadi di atas kita, kita tidak mau terima itu. Itu ukurannya. Jadi berat baate kita terima. Menyobrat baate kita yang terima, baate saudara kita yang lain juga berat. Maka jangan lakukan di atas saudaramu itu. Hai meno. Katanya tamu belo on tertuh baru. Tajuk peng tertuh baru. Wadah ke balik peng hancu. Peng ancu peng. Nyan itu ngelihat katanya. Hai tu kan? Mekuru mekat nyan peng nyan pi ijuk legok berat ke. Tapi kalau los bak laci kok nyan. Ino cibancar ragu pelewat lompeng nyan. Sementara kok yang getepu peng lagi nyan nyo keloh kedro kang kutuang. Apalagi kujuk ke gok. Tapi itu terjadi kan?
Getanya orang yang mublo kadang-kadang peng kukuk gat tajuk. Watai kembalikan bagetanya dengan peng-peng yang karusak. Itu bentuk paling sederhana dari kezaliman. Malah ladung gelipat peng bekahnya na gelipat di dalam. Nanti pak balik plus kurung ribe gitu. Ya, tajuk on buno on tertuh balik plus kurung ribe. Yang ladung terlipat di dalam. Kap gelipat gejuk mana. Watai katanya tambulan jalan takalan peng dalam bekah tu. Dan urang yang tamu beliau beri kuji hangga tuang tukang parkir itu. Nah, itu artinya kita melakukan sesuatu transaksi muamalah yang kita tidak mau menerima uang seperti itu, tapi kita serahkan kepada orang lain supaya beredar. Padahal menyoter atau kita nyopengnya berat hati tiba tak terima. Maka wasaqala ala qalbihi, berat di atas hatinya. Kalau itu berat di atas hatinya, fayambaghi alla yu'amala ghairahu bihi. Fayambaghi alla yu'amila ghairahu bihi. Maka sepatutnya dia tidak bermuamalah dengan hal itu kepada orang lain. Beta cok pengnya lah, tak juk lom tak balik ke gop lom. Katanya kahantar tuang seandainya pengnya tinggal lang laci katanya. Tapi na tamita cara cuma cara pengnya berlewat. Tamita urung tilap. Demikian juga watai katanya mekat. Tak mekat gule, tak mekat bahan-bahan yang lain, tak mekat bahan bangunan dan sebagainya. Nah barang-barang yang kira-kira karap expired atau karap kamuri na cedera na retak dan sebagainya, cuma cara tak pelewat. Nah, itu adalah zulmun, kezaliman dalam muamalah. Gue pegat standar le muadali sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW dan aturan-aturan agama. Bal yang bagi ayastawiya indahu dirhamahu wa dirhama ghairihi. Tetapi sepatutnya dia menyamakan dirham yang ada di sisinya dengan dirham orang lain. Bersama peng kita balik. Maksudnya mana? Peng yang tak baliknya bepengnya hitung leureng. Gejuk peng yang get, watai tak balik dia katanya peng kabeh hancu-hancu. Maka apa? Sepatutnya kita menyamakan antara dirham uang yang ada di tangan kita dengan dirham yang ada di tangan orang lain. Sama-sama peng, tapi peng yang lagut untuk tamu beliau. Bukan uang yang apabila kita edarkan kembali, kita belanjakan kembali, uang tersebut berat diterima oleh pembeli yang lain. Malah nah hang diterima. Itu kan kita tidak punya ilmu tentang itu. Padahal wajib mencari ilmu apabila kita sudah masuk dalam muamalah, dalam jual beli, di dalam dagang, di dalam sewa menyewa, dalam transaksi mencari laba, wajib mencari ilmu. Bukan hanya mencari ilmu tentang rukun dan syaratnya sah jual beli, tapi wajib mencari ilmu juga muamalah tersebut tidak mendalimi orang lain. Kemarin kan kita sudah bahas, para ulama-ulama dahulu itu belajar tentang uang untuk mengenal apakah uang itu asli atau palsu, sehingga tidak mengedarkan hanaruh yang ya edarkan peng palsu. La lidunyahum bal lidinihim. Belajar itu bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan ekonominya, tidak, kepentingan agamanya. Gemerno oleh ulama awal, nyo peng palsu, nyo dinar palsu, nyo dirham palsu, gemerno supaya beruh geedarkan katanya. Tekedirhet bagotnya, maka dibuang dan dihancurkan supaya tidak beredar lagi. Itu kan wajib, itu hukumnya. Demikian juga wajib hal-hal yang seperti ini. Wajib mengenal mana kemuzaratan yang dapat berakibat luas, merugikan orang lain dalam muamalah,
mana kemudaratan yang berakibat merugikan orang yang terlibat dalam transaksi itu. Maka patut, maka gepegah wajib katanya tapa saban dirham katanya ngan dirham gotnya no deta mublo. Ketika kita mengembalikan uang orang lain sisa dari belanjanya, maka kembalikanlah uang yang baik-baik yang bisa dibelanjakan kembali oleh orang itu untuk pedagang lain. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, man ba'a akhahu syai'an bidirhamin wa laisa yasluhu lahu lawishtarahu li nafsihi illa bi khamsati dawaniq fa innahu qad tarakan nasahal ma'mura bihi fil muamalah. Sebahagian ulama mengatakan, barang siapa yang menjual kepada saudaranya sesuatu dengan 1 dirham, dan dirham dan harga barang itu tidak patut dijual dan tidak patut dibeli kecuali hanya dengan 1/6 dirham, fa innahu qad tarakan nusha al ma'mura bih fil muamalah maka dia sungguh telah meninggalkan nasihat yang diperintahkan pada muamalah. Menyutanya depnan barang hantar belo, tapi kegop depnan dah belo. Harga itu, harga yang kita jual itu, kalau kita sebagai pembeli, kita tidak akan membelinya. Tetapi kita tega menjual harga itu, dengan harga itu, barang itu kepada orang lain. Maka dia telah meninggalkan nasihat menasihati yang diperintahkan dalam agama. Sahrujihkan hanta publo dipnan barang. Karena menyugutannya sebagai pembeli hanta pula dipnan. Tapi kegop tak pula dipnan. Itu buruk sekali. Maka seandainya etika dan moral, akhlak, muamalah ini berlaku di kalangan pedagang-pedagang di pasar-pasar Islam, maka tidak akan jadi masalah. Tapi karena ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi sekali dalam jual beli tersebut, sehingga dia menjual sesuatu dengan harga yang tidak patut, maka disitulah dia meninggalkan nasihat dalam muamalah. Nasihat itu diperintahkan oleh agama. Pilih laba, gekebah agama. Jual belinya sah atau tidak sah? Sah. Tetapi dia telah meninggalkan perintah agama untuk saling memberi nasihat, saling melindungi di antara saudara-saudara muslim. Itu kata sebahagian ba'duhum, sebahagian ulama. Seperti itu. Pasti kita tidak akan menjual harga yang apabila kita pada posisi pembeli, harga sebegitu itu tidak kita beli. Harganya hanya sepatutnya 1/6 dirham, tapi kita jual 1 dirham. Nanti besar sekali keuntungan yang kita ambil. Contoh, katanya hana ahli HP, tabah HP tayu pegat. Padahal kerusakan itu hanya butuh uang 50.000. Tetapi karena ini adalah satu bidang yang rumit, yang tidak banyak orang menguasainya, tidak banyak orang tahu harga, tapegah mertu 50.000 saja kita sudah punya untung, tapi kita tetapkan 100 kali lipat lagi. Bahkan yang 5 juta. Duduk tak tepu aja. Mbak orang je 50.000 saya paga. Nyok sino kok mertu cok. Artinya dia tidak punya kasih sayang kepada saudaranya. Dan seandainya itu terjadi di atas dirinya, dia tidak mau terima. Tetapi tega melakukannya untuk orang lain.
Itu apa yang sedang terjadi dalam masyarakat Islam? Apa yang sedang terjadi dalam masyarakat Islam? Kita tidak lagi punya kasih sayang. Menyujud tategan Nabi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Menansi dalam pelayanan kesehatan, ini tidak butuh operasi. Maaf ini. Tapi karena dioperasi itu, maaf ini ya. Ini pembicaraan masyarakat ini. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Sebenarnya penanganan ini penanganan biasa, tetapi karena kalau melalui penanganan tindakan operasi, klaimnya besar. Ini ada kasih sayang. Hanali kasih sayang. Seharusnya ini bisa ditangani dengan penanganan biasa, tetapi ini rekomendasi medisnya itu operasi. Masuklah ke ruang operasi. Ditangani dalam prosedur operasi dan yang kemudian dengan biaya yang jauh lebih besar dan tinggi sekali. Ini mohon maaf ini. Ini yang sedang terjadi di dalam muamalah kita. Rumah sakit kan bermuamalah, mendapatkan bayaran dan juga mendapatkan jasa layanan. Ini sama dengan pedagang tadi itu, yang harganya seharusnya itu hanya 50.000, dikarenakan orang tidak tahu barang ini seperti apa, karena dia ilmu orang terhadap masalah ini terbatas, maka dilipat gandakan menjadi 500.000. Dan dia sadar, tahu bahwa itu tidak patut diambil dengan bayaran 500.000. Demikian juga mungkin orang yang menangani masalah medis tersebut juga sadar ini bisa diobati dengan cara lain, dengan yang lebih murah, tetapi harus ditangani dengan cara yang lebih rumit. Kenapa ini? Karena tidak ada ihsan, tidak ada kebaikan di dalam muamalah. Ini mohon maaf ini. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, sesuatu yang menimbulkan kemudaratan kepada orang yang melaksanakan muamalah tersebut. Seseorang, kata sebahagian ulama tadi itu, yang menjual sesuatu kepada saudaranya dengan 1 dirham, padahal tidak patut itu dibeli kecuali dengan 1/6 dirham, itu adalah merupakan innahu qad tarakan nusaha al-ma'mura bihi fil muamalah. Sesungguhnya dia telah meninggalkan nasihat yang diperintahkan pada muamalah. Walam yahub li akhihi ma yahubu li nafsih, dan dia tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Minyo kedro hanggetim dipnan harga, tapi kegop gepatok dipnan harga. Artinya dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan itu terkait dengan kesempurnaan iman. Ini yang kita lihat. Sehingga di dalam pendekatan teori sosial kemasyarakatan itu disebut sebagai hilangnya modal sosial. Hanali kepercayaan, hanali kebaikan di dalam kita bermasyarakat. Kalau bisa mencari untung sebanyak-banyaknya, kenapa harus mencari untung yang kecil? Kalau bisa mempersulit, kenapa mempermudah? Karena mempersulit itu biayanya lebih tinggi, mempermudah itu biayanya kosnya rendah. Maka jamaah yang berbahagia ini harus kita perbaiki. Kondisi sosial seperti ini harus kita perbaiki. Karena menegakkan syariat Islam itu juga pada dimensi-dimensi yang seperti ini. Dimensi-dimensi yang terkait dengan muamalah. Yang di situ tidak ada kezaliman, yang pintar tidak menzalimi yang tidak pintar.
Yang punya pengetahuan tidak mendalimi orang yang tidak punya pengetahuan. Yang punya keahlian, punya keterampilan, dia akan menggunakan keterampilannya untuk membantu saudaranya yang lain, dan tidak mendalimi saudaranya yang lain dengan mengenakan biaya-biaya yang besar di dalam pelayanannya kepada saudaranya. Berapa biaya yang layak untuk kita tetapkan bagi seorang yang bertanya kepada kita, misalnya kita dokter, maaf ini sekali lagi, nya padip kira-kira si art gedut getanyang-tanyang, yang kira-kira padip kita cok engkau. Kalau kita punya ihsan, kita punya kebaikan, kita akan melihat ini saudara kita, maka pasti kita akan memberikan keringanan-keringanan dalam pelayanan, dalam biaya. Bukan menetapkan tarif atas. Walaupun pemerintah menetapkan tarif bawah dan tarif atas. Tetapi pasti kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang profesional yang mukmin, yang hidup bersama dengan umat, pasti kita akan mencari biaya yang paling memudahkan bagi mukmin yang lain. Nah, jadi itu yang disebut. Jadi jamaah yang berbahagia, sidang pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kategori yang kedua, yaitu ma yakhussu dararuhul mu'amila. Kemudaratan yang hanya terjadi pada orang yang bermuamalah, tidak secara luas. Jadi orang yang bermuamalah tersebut mengalami kerugian dikarenakan saudaranya yang melakukan muamalah itu tidak memiliki kebaikan. Fa amma tafsiluhu fa fi arba'ati umurin. Rinciannya itu ada 4. Allah yasna ala sul'ati bima laisa fiha. Pertama, apa yang tidak boleh kita lakukan? Bahwa seseorang itu tidak boleh memuji kepada barang yang dijualnya dengan sesuatu yang tidak ada pada barang itu. Hanjit tak poles, hanjit tak olah. Nyu barang lupa hayu, nyu barang luar biasa, nyu hanapat lain, nyu barang tahan lama dan sebagainya. Sementara pada barang itu tidak ada kriteria dan sifat itu tidak boleh. Itu mendalimi. Tak kemas sedemikian rupa, tak pegahaba dengan cara yang careng, tak olah dengan berbagai macam bahasa, tak yakin seorang pembeli untuk membeli barang tersebut dengan sebuah sifat yang sifat-sifat itu tidak ada pada barang itu. Tak pegah ya hana-hana aju mengalagut barang, itu kezaliman. Mengalagut barang getanya memuji, menggambarkan, menjelaskan ala sul'ah di atas barang dagangan, bima laisa fiha, dengan sesuatu itu tidak ada pada barang dagangan itu. Lagi kita pegat iklan. Iklan itu umumnya kan penipuan. Tidak seperti itu yang sebenarnya, tetapi karena kebutuhan marketing iklan, maka ditingkatkan, dia didramatisir. Nah, ini tidak boleh dalam jual beli Islam. Jadi barang itu harus digambarkan sebagaimana adanya, supaya tidak terjadi kerugian kepada pembeli. Ganyan spek yang dibutuhkan, spek yang kalau rencanakan lang pikiran ge. Wote gak belau barang, ipegah speknya barangnya, padahal tidak ada. Karena digambarkan pun, nyu barangnya pulan-pulin,
Begitu dibawa untuk dipakai, spek itu tidak ada, maka itu tidak boleh. Itu kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alla yaktuma min uyubiha wa khafaya sifatiha syai'an aslan. Dia tidak boleh menyembunyikan aib pada barang itu, dan tidak boleh menyembunyikan sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang tidak baik pada barang itu. Tidak boleh. Tak boleh sehingga atanya hana dehli, padahalnya barang retak. Tetapi kita poles sehingga retaknya itu tidak terlihat lagi. Itu tidak boleh. Menyembunyikan aib pada barang itu. Nyo barangnya ka expired, tak pegadah tanggai, sehingga menimbulkan kerugian kepada si pembeli. Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yaktuma fi wazniha wa miqdariha syai'an. Dia tidak menyembunyikan timbangannya, ukurannya. Harus jelas. Beta pegahnya barangnya sekian kilo, orang tega timang hana truk sekian kilo. Barangnya sekian raya, orang tega periksa rayanya hana truk. Jangan mencari laba dengan mendalimi saudara kita. Wa alla yaktuma min si'riha ma law arafahul mu'amilu lam tana'a anhu. Jangan menyembunyikan harga barang itu yang seandainya harga itu diketahui benar yang sebenarnya oleh orang yang membeli, mereka tidak mau membeli. Hai gepeke barangnya mahai. Gepeke mahai hana gedepu legoknya. Karena tak gepeke le urang mahai, tapi mahai terus. Seandainya gedepu barang yang tidak mahal, hangga blodip nan. Maka itu jangan. Itu namanya kita memanipulasi harga, memanipulasi kadar, memanipulasi sifat, memanipulasi aib yang ada pada barang itu, dan itu tidak dibolehkan. Nyuk rugi kepada muamalah, kepada orang yang bermuamalah rugo agaknya dengan sebab tertipu oleh penjual yang menjual barang tersebut. Nyampe macam, insyaallah put macamnya akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Ya, pada minit tu. Per minit tu. Ya, menyona 1-2 pertanyaan silahkan Yohana tutup pengajian kitanya. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam muamalah itu jangan melakukan kezaliman kepada saudara kita yang lain, dan jangan menjual sesuatu kepada saudara kita apabila kita berada pada posisi sebagai pembeli. Kita tidak akan membeli barang dengan harga itu. Carilah laba yang wajar, jualah dengan harga yang wajar, supaya kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dalam agama. Jual beli bukan hanya masalah laba, tapi juga masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pengajian malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam pengajian tadi tersentuh beberapa profesi, beberapa bidang, tapi tidak lain dan tidak bukan tujuan saya adalah saling menasihati. Karena nasihat menasihati itu adalah perintah agama, supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.